Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Sunati. Kali ini membahas tentang getah pinus sebagai penghemat BBM. Oke, latar belakang kenapa kami meneliti tersebut, BBM dan kayu itu semakin sulit didapat, bahkan harganya mahal. Nah, ini jadi masalah bagi orang pedesaan yang biasa memasak menggunakan minyak gas, kayu maupun gas LPG. Pohon pinus bisa ditanam di kebun pekarangan rumahnya, dimanfaatkan kayunya untuk bangunan, dan dapat diambil getahnya untuk dibuat sendiri ataupun disetorkan pada pabrik-pabrik industri yang menggunakan bahan dari getah pinus. Getah pinus itu mengandung gondonukem dan terpentin, yaitu biasa digunakan untuk plastik, keramik, dan mengencerkan cat, bahkan untuk bahan kosmetik. Getah pinus itu mudah terbakar. Nah, dengan demikian maka saya tergerak untuk menjadikan apakah getah pinus dapat menghemat BBM dan kayu dalam memasak ya. Kemudian memberi penerangan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menggunakan getah pinus sehingga menghemat BBM. Oke. Tujuan penelitian yaitu pertama adalah menghemat BBM dan kayu khususnya untuk memasak dan penerangan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui cara penggunaan getah pinus dalam menghemat BBM. Manfaatnya sebagai inovatif, sebagai informasi, pemanfaatan getah pinus dapat digunakan untuk menghemat BBM dan kayu. Tanaman pinus dapat dibudidayakan sebagai komoditi, baru meningkatkan pendapatan keluarga. Getah pinus sebagai penghemat BBM dan kayu, yaitu untuk memasak ya. Kemudian metodologi yang lain, getah pinus sebagai penghemat BBM dalam hal penerangan atau lentera. Kemudian kami membentuk dalam bentuk selain bentuk penerangan menggunakan seperti zaman dulu cubek, ini pakai lilin. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau listrik mati bisa menggunakan penerangan tersebut. Kemudian ini bahan yang kami gunakan dalam penelitian. Kami hanya membandingkan memasak menggunakan kayu secara umum dan memasak menggunakan getah pinus. Ya, kemudian untuk lenteranya kami menggunakan suatu wadah atau cubek yang dengan minyak gas saja. Kemudian ada cubek yang minyak gas kita beri getah pinus. Ya, ini kita bandingkan. Ini alat dan bahannya. Kemudian pembuatan lilin yaitu getah pinus ditiriskan, kemudian dimasukkan ke dalam malam ya. Jadi ada malam itu diambil secukupnya, ditiriskan, dan di dalamnya diberi getah pinus. Kemudian diberi sumbu di tengahnya, lalu digulung. Nah, ini bisa dilihat nanti dalam dokumen kami. Cara menyadap getah pinus. Getah pinus itu disayat dari kulit pohonnya pinus ya yang sudah dewasa. Pohon yang sudah dewasa bisa disayat kulitnya, dilubangi atau dilubangi sepanjang 0,5 meter ya. Jangan lebih karena bisa membunuh batangnya sendiri. Kemudian pangkal sayatan tancapkan seng untuk aliran tetesan getah pinus. Letakkan batok atau kulit kelapa di bawah pancuran tadi yang di bawahnya sudah diberi penyangga. Dibiarkan selama seminggu agar tetesan pinus menggumpal di tempat tadi. Ini hasil penelitian kami yang membandingkan antara getah pinus dengan kayu dalam memasak ya. Nanti dilihat saja fotonya. Kemudian ini terakhir ya, pada 10 menit ke-7 bara api mulai menjadi hitam
yang kayu saja, tapi yang pakai getah pinus akan menyala. Nah, ini yang saya gunakan adalah ini getah pinus dengan kayunya pinus. Yang ini cuman kayu biasa. Maka setelah 7 menit ini mati, yang ini masih menyala. Jadi untuk yang ada getah pinusnya masih menyala. Kemudian penerangan, yaitu penerangan itu mengawetkan saja. Jadi lentera 1, jadi dimar ke 1 ya, sama lentera kedua. Ini yang satu ini diberi minyak getah pinus ya, getah pinus saja sama minyak gas. Ini hanya minyak gas saja. Mula-mula sama ketinggiannya, isinya 3,5, kemudian 3,2 masih sama. Berikutnya ini masih tinggi, ini sudah mulai kurang. Kemudian 30 menit ini masih tinggi, masih 2,6, ini sudah 2,3. Kemudian lanjut, ini hasilnya. Ini yang getah pinus ya. Yang minyak gas, ini hanya minyak tanah. Nah, nyalanya hampir sama, tapi ini awet. Ini cepat mati, masih awet. Ini lilin ya. Lilin juga gitu, 10 menit ke 1 sama-sama panjangnya. Kemudian yang kedua ini mulai cepat pendek, ini bahkan 3 menit 3 cm, 5 cm, ini setengah cm. Ini bertahan ya, walaupun pertama berkurang ya karena nyalanya besar sekali yang pakai getah pinus, sehingga terakhir masih 0,5 cm, nyalanya masih sedikit. Ini sudah mati. Lilin yang dibeli di toko sudah mati dan habis. Ini masih setengah cm, nyalanya masih sedikit. Besar nyalanya masih besar pada lilin yang diberi getah pinus. Nah, ini pakai malam, ini hanya percobaan ya. Ini pakai getah pinus, ini beli di pasaran. Ini lama-lama besar ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan getah pinus dapat menghemat gas LPG dan kayu bakar, karena kita tidak menggunakan LPG. Kemudian antara yang nyala lebih besar, yang menggunakan getah pinus. Lilin juga begitu, lebih besar dan lebih lama. Demikian guys, penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa komen dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.